Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Aida. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi muatan bahasa Indonesia tentang formulir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya ya. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.6 tentang mencermati petunjuk dan isi teks formulir, meliputi formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan seterusnya. Untuk mempermudah materi kali ini, akan Ibu bagi menjadi 2 video atau 2 bagian. Bagian yang pertama atau video yang pertama, kita akan membahas yang pertama adalah pengertian formulir, yang kedua tujuan formulir, yang ketiga fungsi formulir, dan yang keempat jenis-jenis formulir. Kemudian bagian kedua atau video yang kedua, kita akan membahas yang pertama hal-hal penting yang tercantum dalam formulir, yang kedua bagian-bagian dalam sebuah formulir, yang ketiga langkah-langkah dalam mengisi formulir, dan yang keempat langkah-langkah dalam membuat formulir. Baik, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian formulir. Apakah kalian tahu apa itu formulir? Kalau kalian belum tahu apa itu formulir, maka gambar berikut adalah contoh dari formulir. Bagaimana? Pernah melihatnya bukan? Jadi, pengertian formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi dengan lengkap untuk mempermudah pencatatan data. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan formulir. Tujuan yang pertama, formulir itu mempermudah pencatatan data. Kenapa formulir bisa mempermudah pencatatan data? Alasannya karena isi yang ada di dalam formulir memuat pertanyaan atau kolom isi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mempermudah pencatatan data. Selanjutnya, tujuan formulir yang kedua adalah mempermudah dalam mengklarifikasi data. Dalam kolom isi yang Ibu sebutkan tadi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya juga berfungsi sebagai alat untuk mengklarifikasi data yang diisi oleh orang yang mengisi formulir. Contohnya, di dalam kolom isi jenis kelamin dapat digunakan untuk mengklarifikasi apakah orang yang mengisi formulir tersebut benar-benar berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Tujuan formulir yang ketiga sebagai prosedur kerja. Untuk mempermudah administrasi, wajib menggunakan formulir karena salah satu prosedur kerja administrasi yang baik dan benar adalah dengan mengisi formulir secara lengkap sebagai cara untuk mengumpulkan data. Tujuan formulir yang keempat adalah mendapatkan informasi data diri. Di dalam formulir termuat informasi data diri orang yang mengisi formulir. Dan data itu
dapat digunakan untuk mendapatkan informasi data diri orang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari formulir. Fungsi formulir yang pertama adalah mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Karena sifat pengisian formulir yang singkat, padat, dan jelas, itu berfungsi mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Misalnya, formulir dapat diurutkan sesuai dengan urutan alfabet berdasarkan nama si pemilik formulir. Atau, formulir juga dapat diurutkan atau disesuaikan dengan jenis kelamin si pemilik formulir. Fungsi formulir yang kedua, mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. Formulir yang sudah diisi dan disimpan dapat digunakan di kemudian hari. Hal ini dapat mengurangi tempat penyimpanan administrasi. Fungsi formulir yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Karena isi formulir yang sifatnya singkat, padat, dan jelas tersebut tidak membutuhkan banyak kertas dan halaman untuk mengisinya. Informasi data diri dalam formulir biasanya cukup termuat pada satu halaman atau satu lembar kertas. Tentu hal ini dapat menghemat waktu pengisian, tenaga, dan penggunaan kertas. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis formulir. Jenis formulir yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Formulir pendaftaran bertujuan untuk mengikuti kegiatan tertentu. Berikut adalah contoh dari formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran biasanya digunakan untuk mendaftar sekolah atau mendaftar untuk mengikuti kegiatan lomba seperti yang terdapat di dalam contoh. Di situ ada formulir pendaftaran lomba mewarnai kategori TK dan SD. Di dalam formulir tersebut terdapat pertanyaan tentang identitas diri yang akan mengikuti lomba. Ketika akan mengikuti lomba tersebut, maka wajib untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri secara lengkap dan jelas. Jenis formulir selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisi informasi mengenai seseorang ataupun sejarah hidup seseorang. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae tidak hanya berisi tentang data diri saja, tetapi juga tentang riwayat pendidikan, daftar keahlian, dan pengalaman kerja yang sudah dimiliki. Biasanya daftar riwayat hidup ini digunakan ketika kita akan melamar suatu pekerjaan. Berikut adalah contoh daftar riwayat hidup yang biasa digunakan. Jenis formulir yang ketiga adalah kartu anggota. Kartu anggota adalah kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan. Berikut adalah contoh formulir anggota perpustakaan, di mana ketika akan menjadi anggota dalam suatu perpustakaan maka harus mengisi formulir tersebut, sehingga ketika sudah mengisi formulir tersebut
maka akan mendapatkan kartu anggota yang dapat digunakan sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah berada di dalam perkumpulan anggota perpustakaan tersebut. Jenis formulir keempat adalah Wesel Pos. Wesel Pos adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang, baik untuk domestik atau nasional maupun luar negeri atau internasional. Berikut adalah contoh Wesel Pos. Selanjutnya adalah slip tabungan. Slip tabungan atau slip setoran merupakan formulir tabungan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menabung sejumlah uang. Berikut adalah contoh slip tabungan yang biasanya terdapat pada bank. Demikian untuk materi kali ini. Materi formulir selanjutnya akan Ibu bahas pada video yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe channel Ibu agar tidak ketinggalan materi pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.